Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah tadi barusan Ustadz melangsungkan Zoom meeting dengan kawan-kawan dari Ananda dari kelas 2. Barangkali ada Ananda yang belum bisa hadir atau belum bisa mengikuti Zoom meeting itu, maka Ustadz rekam video ini bertujuan untuk biar yang tidak sempat mengikuti Zoom tetap bisa mendapatkan materi hari ini ya. Sebelumnya pada dasarnya materi PAI itu untuk kelas 2 karena buku PAI yang dari Kairo Mesir itu belum tiba, maka untuk pelajaran PAI kita masih menggunakan buku yang semester 1 kemarin ya, tetapi lebih kepada pendalaman materi ya. Nah, kalau misalnya Ananda semuanya buka buku PAI yang semester 1 yang ini, kemudian di halaman 30 ya. Di halaman 30 itu ada di situ judulnya Allahu khalaqana. Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Allah artinya Allah, khalaqa menciptakan, na itu artinya nahnu. Jadi Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan nahnu. Siapa itu nahnu? Nahnu itu ya kita. Kalau ana itu saya, tapi kalau nahnu itu kami atau kita ya. Jadi Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Bukan hanya kita saja yang Allah ciptakan, bukan manusia saja yang Allah ciptakan. Di situ di halaman 30 bisa dilihat di situ ada gambar gunung, kemudian ada gambar danau, kemudian ada gambar hutan, ada gambar tanaman, ada gambar langit. Nah, itu semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bahkan hewan-hewan yang di sini bawah itu ada seorang sedang menunggangi seekor hewan, itu namanya adalah himar. Himar itu bahasa Indonesianya adalah keledai. Jadi Allah ciptakan keledai, Allah ciptakan himar, Allah khalaqa himar, Allah khalaqa al-insan, manusia, Allah khalaqa as-sama, langit, Allah khalaqa al-ma, air. Nah, itu semuanya tujuannya adalah untuk membantu manusia. Jadi Allah ciptakan air. Kenapa Allah ciptakan air? Karena Allah ingin membantu manusia untuk meringankan hidup kita di dunia. Coba kalau Allah tidak ciptakan air, bagaimana kita bisa minum? Bagaimana kita bisa mandi? Ya, Allah ciptakan ikan. Itu tujuannya untuk membantu manusia. Agar apa? Agar manusia itu ketika lapar dia bisa makan ikan. Allah ciptakan buah-buahan untuk membantu manusia ketika lapar bisa makan buah-buahan. Allah ciptakan api itu untuk membantu manusia. Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan himar atau keledai tadi itu untuk membantu manusia. Maka di situ ada gambarnya halaman 30. Bisa dilihat di situ ada seorang sedang menaiki himar. Nah, jadi himar menjadi kendaraan buat manusia. Nah, lantas kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk menolong manusia, sekarang apa tujuannya Allah menciptakan manusia? Nah, kalau Allah ciptakan ikan untuk bantu manusia, Allah ciptakan air bantu manusia, tapi kalau Allah ciptakan manusia untuk apa? Nah, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan ustadz, Allah ciptakan ayah bunda, Allah ciptakan antum, Allah ciptakan semua orang manusia, itu tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, apa itu beribadah? Beribadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bentuk beribadah. Beribadah itu ada misalnya sholat beribadah, kemudian mengaji beribadah, menghafal Al-Quran beribadah, membantu orang tua beribadah, membantu kawannya beribadah. Semua kebaikan yang atas dasar nama Allah SWT itu namanya ibadah. Membuang sebuah paku di tengah jalan biar tujuannya biar kita mendapatkan pahala,
itu namanya ibadah. Ya. Jadi Allah ciptakan kita itu untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kalau kita tidak beribadah berarti apa? Kita akan masuk ke dalam neraka. Karena Allah ciptakan surga untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang rajin sholat, yang rajin mengaji, yang bantu orang tua, yang sopan santun, tidak berbicara kasar. Itu tempatnya di mana? Di surga. Tetapi kalau orang itu jahat, orang itu pelit, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau bantu orang tua, suka mengganggu kawan, maka dia tempatnya di neraka. Nah, jadi ada dua tempat nanti tuh. Ada surga, ada neraka. Apa itu surga? Apa itu neraka? Nah, kalau neraka itu isinya adalah api. Jadi orang-orang jahat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dimasukkan ke dalam api, akan dibakar. Nah, kalau dibakar bagaimana? Pasti panas luar biasa. Nah, kalau kita tidak mau masuk ke dalam neraka, maka kita harus masuk ke dalam surga. Surga itu apa? Surga itu isinya adalah semua keindahan-keindahan. Mau apa aja ada. Pokoknya semua kelezatan, keindahan, keenakan, kemudahan itu semuanya ada di surga. Maka dari itu kita harus beribadah. Nah, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di halaman ke-34 itu ada sebuah hadis. Mohon maaf, bukan halaman 34. Halaman 38 ya. Halaman 38 itu ada sebuah ayat, bukan hadis, tapi ayat surat Al-An'am ayat 160 sampai 163. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ya, barang siapa yang mengerjakan satu saja amal baik, maka Allah berikan 10 pahala. Satu amal baik berapa pahalanya? 10. Tetapi waman jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan amal buruk, maka Allah cuman memberi satu saja dosa, satu saja keburukan. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 pahala. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan maka mendapatkan satu dosa. Jadi Islam itu indah ya. Satu amal baik dibalasnya banyak sekali, dibalas 10. Misalnya Ananda membantu orang tua, membantu menyapu rumah, satu amal baik, maka pahalanya 10. Tetapi kalau Ananda mengerjakan satu saja keburukan, maka pahalanya maka dosanya tidak 10 dosa, tetapi cuma satu saja dosanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah. Allah itu nggak pelit kalau memberikan pahala. Satu saja kebaikan dikasihnya 10. Berarti Allah tidak pelit. Allah itu maha pemurah ya. Jadi Ananda semuanya, inti dari pelajaran ini adalah kita harus memahami bahwasanya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ya, Allahu khalaqana. Apa tujuannya? Lil ibadah. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ibadah itu apa? Sholat, banyak sekali. Maka dari itu kita kalau sudah tahu sekarang bahwasanya tugas kita itu adalah beribadah, maka Ananda jangan pernah lupa sholat. Barangkali ada Ananda yang lupa sholat subuh tadi pagi, ya kan? Barangkali Ananda ada yang tidak mengaji tadi pagi. Maka apa? Ketahuilah bahwasanya sholat, mengaji, berbuat baik itu adalah ibadah. Dan kalau kita tinggalkan itu semua, berarti kita tidak beribadah. Kalau kita tidak beribadah, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Kemudian orang yang melakukan satu kebaikan dibalas 10 pahala. Ya, satu kebaikan
10 pahala. 1 keburukan, 1 saja dosa. Nah, ya, maka kita harus semangat untuk bisa terus mendapatkan pahala yang banyak. Karena kalau kita mau masuk surga harus mengumpulkan tiket. Apa tiketnya? Pahala tadi itu. Tiketnya adalah pahala. Semakin banyak pahala kita, maka akan semakin mudah kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Semakin banyak pahala kita berarti Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua untuk masuk ke dalam surga, ya. Jadi itu Ananda, inti dari pelajaran hari ini adalah itu. Ustadz sampaikan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah sebenarnya menggunakan bahasa Arab semua bukunya, tetapi kalau Ustadz sampaikan secara daring seperti ini menggunakan bahasa Arab, maka Ustadz takutkan nanti inti dari pelajaran ini tidak akan sampai, ya. Ustadz mau inti dari pelajaran ini sampai, dan ini adalah pendalaman materi yang sudah Ustadz sampaikan kemarin. Maka tujuannya adalah kita sama-sama bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, Ustadz saya tahu kalau orang yang mau masuk ke dalam surga itu harus banyak beribadah. Tahu, teorinya tahu, tetapi disuruh sholat tidak mau, disuruh mengaji tidak mau. Nah, itu yang tidak Ustadz inginkan, yang tidak kita semua inginkan. Yang Ustadz inginkan apa? Kita sudah tahu, kemudian kita praktekkan dalam sehari-hari, ya. Kita harus lebih banyak beribadah, sholat, menghafal Quran, mengaji, membantu orang tua, berbicara yang baik, yang sopan, kemudian tidak menolong kawan, sering menolong kawan, tidak mengganggu kawan, ya, tidak menyakiti orang lain, ya, bahkan tidak menyakiti hewan, ya. Jadi itu saja yang inti dari pelajaran kita. Mari kita sama-sama bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sampaikan ini menggunakan Zoom. Jadi kalau di Zoom itu ada interaksi antara Ustadz dengan Ananda. Kalau seperti ini kan Ananda yang mendengarkan saja, ya. Jadi mudah-mudahan lain kali kita bisa sampaikan dalam Zoom. Allah berikan kesempatan dan berikan waktu dan berikan kesehatan. Itu aja. Tetap semangat Anda semua dan jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah SWT, ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.